Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Sekarang kita sudah sampai pada bagian 10. Kita akan membahas mengenai the integrity of the Bible. Apakah Alkitab itu dapat dipercaya? Apakah Alkitab itu sudah dipalsukan? Mengapa firman Tuhan itu hanya dipercayakan pada bangsa Yahudi? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Roma 3 ayat 2, pertama-tama sebab kepada merekalah, yaitu kepada orang-orang Yahudi, dipercayakan apa? Firman Allah. Ya. Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lukas 11 ayat 49, Yesus berkata, sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari mana? Dari darah Habel, kemarin kita belajar ya. Habel adalah orang benar. Sampai kepada darah Nabi Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Nah teman-teman, jadi Tuhan berkata bahwa firman-Nya itu hanya dipercayakan kepada Israel. Karena itu Tuhan berkata, daripadamu aku menuntut pertanggungan jawab. Semua penulis Alkitab itu adalah orang Yahudi, ya kecuali tabib Lukas. Dia mempunyai darah Yunani, ya. Dialah yang menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi ada orang yang berkata, Tanak itu adalah kitabnya Yahudi, Perjanjian Lama, bukan kitabnya orang Kristen. Jadi mereka berpikir bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu berbeda. Mereka pikir Yesus itu dari barat, gitu ya, dari New York. Enggak, teman-teman. Ya, Yesus itu orang Yahudi. Semua murid-muridnya orang Yahudi. Ya, semua penulis Alkitab Perjanjian Baru, ya mulai dari Matius, Markus, siapa lagi, Yohanes, Rasul Paulus sendiri, itu justru orang Farisi, ya, dari mazhab Farisi dia. Semuanya orang Yahudi, teman-teman, kecuali Lukas. Jadi Alkitab itu adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, bahkan kemarin kita belajar Kristen itu disebut salah satu daripada sekte Yahudi yang disebut apa? Disebut sekte jalan Tuhan ya, kemarin kita belajar ya, atau jalan lurus. Jadi awal mula-mula kekristenan itu Yahudi teman-teman, mereka beribadah di sinagog, kemarin kita belajar. Nah, kenapa tadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada satu bangsa dengan satu tradisi teman-teman? Nah, kita lihat ketika Yesus mengklaim dirinya adalah sang ego eimi atau Ehye Asher Ehye, orang Yahudi itu langsung mengambil batu. Mereka langsung tahu apa yang Yesus klaimkan, ya. Kemudian ketika Yesus mengatakan dirinya sang anak manusia yang datang dengan awan-awan di langit, ya. Kemarin dalam 2 episode kita sudah belajar. Orang Yahudi langsung tahu yang dimaksud oleh Yesus, ya, itu adalah sang anak manusia yang ada di kitab Daniel 7 ayat 14. Ya, bukan anak manusia, anaknya Yusuf tukang kayu dari Nazaret, bukan itu, ya. Kalau sang anak manusia itu semua orang tahu Yesus itu memang manusia, ya nampak pada mereka, pada orang-orang Yahudi, memang manusia, bukan hantu. Ya, nah kita beri contoh teman-teman. Ketika Yesus mengklaim dialah air hidup, ya, Yesus itu di dalam Alkitab cuma dikatakan dia berdiri ya pada puncak perayaan itu dan berseru. Ini perayaan apa teman-teman? Ini adalah perayaan Sukot. Ya, kita lihat. Ketika Yesus mengklaim akulah air hidup, itu pada hari perayaan Sukot. Karena hanya bangsa Yahudi itu satu-satunya yang merayakan perayaan Sukot atau hari raya pondok daun. Ya, jadi mereka tinggal di dalam Sukkah ya teman-teman ya. Nah, upacara harian ketiga di hari raya Sukot itu adalah upacara persembahan air. Perayaan Sukot ini termasuk perayaan musim gugur ya teman-teman ya. Pada pagi pertama di Sukot itu para imam melakukan prosesi, mereka akan turun ke kolam Siloam untuk membawa ke dalam bait suci sebuah guci emas. Kemudian mereka akan mengambil air ya yang cukup selama perayaan 7 hari itu. Ya, jadi perayaan ini dilakukan selama 7 hari. Air dari kolam Siloam itu akan dibawa dengan upacara yang besar.
ya. Shofar ditiup dan para peziarah yang datang ke Yerusalem itu akan melambaikan lulaf. Lulaf itu ada beberapa daun ya, nanti ada daun myrtle, kemudian daun palem ya, kemudian ada beberapa buah yang diikat jadi satu, mereka melambai-lambaikan lulaf ini ya. Ketika para imam membawa air di sekitar altar, ya, jadi mereka mengeluh-ngeluhkan air hidup ini. Mereka juga melakukan halel atau pujian kepada Allah yang agung. Ya, biasanya mereka akan melantunkan dari Mazmur 113 sampai 118. Itu akan mereka nyanyikan ya dalam prosesi air hidup itu. Kemudian imam yang bertugas itu akan menuangkan isi 2 mangkuk perak. Satu berisi air, satu lagi berisi anggur. Ya, ini adalah tindakan doa dan ekspresi ketergantungan kepada Tuhan untuk mencurahkan berkat hujan ke bumi. Jadi air itu akan mereka curahkan ke bumi, teman-teman. Sebagai tanda Tuhan akan memberkati tanah Israel. Pada hari terakhir dari perayaan besar itu, upacara persembahan air itu mencapai puncaknya. Nah, ini para imam itu akan mengelilingi altar 7 kali. Wah, ini tawaf nih teman-teman ya. Tawaf di altarnya Tuhan. Kemudian para imam itu akan mencurahkan air dengan kemegahan upacara. Ini disebut Hosana Rabbah, ya, Hosiana yang agung, yang diterjemahkan sebagai selamatkanlah sekarang ya Tuhan, ya gitu ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tadi kita lihat salah satu contohnya yang mengapa Tuhan itu hanya mempercayakan firman-Nya kepada satu bangsa dengan satu tradisi budaya. Hanya bangsa Israel yang punya tradisi Pesak atau Paskah. Pesak itu artinya dilewati. Ya, jadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan, ya pada malam ini aku akan membunuh semua anak sulung Mesir. Mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, anak sulung manusia, anak sulung hamba-hamba, sampai anak sulung hewan akan mati. Maka dari itu kamu ambil 1 ekor domba, setiap keluarga satu, kemudian harus disembelih dan darahnya haruslah dioleskan di ambang pintu. Dan Tuhan berkata, pada waktu aku melewati tanah Mesir, di setiap pintu yang ada lambang tanda darah itu, aku akan melewatinya. Tidak akan ada kematian di rumah itu, kata Tuhan. Nah, itu adalah Paskah yang pertama. Hanya bangsa Israel yang punya tradisi Pesak atau Paskah ya, sebab itu mereka tahu ketika Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu yang mereka nanti-nantikan. Jadi sang Mesias itu akan menjadi apa? Anak domba atau korban sembelian besar itu ya. Ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga," orang Yahudi langsung tahu apa maksudnya. Karena hanya bangsa Yahudilah yang diberi makan mana dari surga. Bangsa Yahudi langsung tahu ketika Yesus berkata, "Akulah dia, ego eimi." Ya, ehyeh asher ehyeh. Berarti Yesus mengaku dialah Yod-He Vav-He sendiri yang ada sejak kekal. Itulah sebabnya bangsa Yahudi membawa Yesus dan menuduh Yesus dengan penghujatan dan pemberontakan untuk menyalibkan Yesus. Kepada bangsa Yahudilah dipercayakan pemeliharaan kitab-kitab suci dan penafsirannya. Tuhan itu bicara dalam parabel atau perumpamaan. Makanya Yesus itu selalu bicara menggunakan parabel ya atau perumpamaan. Di dalam Mazmur Bani Asaf 78 ayat 2 dikatakan demikian nih. Ya, Bani Asaf ini lewat Roh Kudus mengatakan demikian. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ini ayat yang penting yang teman-teman harus hafalkan ya. Hosea 12 ayat 10. Tuhan berkata,
Aku berbicara kepada para nabi dan banyak sekali aku memberi penglihatan atau visions, ya. Aku memultiply atau memperbanyak visi atau penglihatan-penglihatan, kata Tuhan. Dan apa? Aku berbicara dengan memberi similitude. Similitude itu adalah perumpamaan atau persamaan dengan perantaraan atau dengan pelayanan para nabi. Jadi melalui hidup para nabi itu Tuhan bicara. Ya, contohnya kemarin kita lihat akedah Yitzhak. Ya, ketika Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Itu Tuhan bicara dalam apa? Dalam similitude. Bahwa suatu hari nanti kamu akan melihat hariku, yomku, kata Tuhan. Bahwa di gunung yang sama, yaitu di Moriah, ya, aku akan mengorbankan anakku yang tunggal sebagai domba jantan sembelihan besar itu untuk menebus bukan hanya Ishak tapi seluruh keturunan Adam, ya, Hagoel Adam. Kemudian apa? Tuhan memberikan perumpamaan lewat misalnya hidup Nabi Hosea, ya, Nabi Hosea disuruh Tuhan untuk apa? Mengawini seorang pelacur, dan Tuhan katakan, ini similitude, perumpamaan, sama seperti aku adalah Baal yang setia, suami yang setia, kata Tuhan. Israel itu adalah apa? Istri yang tidak setia, yang bersinah dengan menyembah ilah-ilah lainnya. Kemudian Tuhan bicara dengan perantaraan Nabi Yunus, ya. Dia harus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Ini perumpamaan yang sangat penting, ya. Karena Yesus mengatakan dia akan memberikan apa? Tanda Nabi Yunus, kita nanti akan bicara. Ini contoh-contohnya, teman-teman. Jadi Tuhan itu bicara dengan hidup para nabi. Makanya kadang-kadang Nabi Yeremia gitu ya, Nabi Yesaya itu disuruh Tuhan apa? Mengambil perumpamaan, misalnya disuruh jalan tanpa alas kaki, ya, melambangkan nanti Israel akan dibawa ke pembuangan dengan cara dirantai, diikat gitu ya. Kamu jalan sekarang dengan tanganmu diikat, katanya ya. Kakimu tidak usah berkasutkan apapun. Jadi Tuhan itu bicara memang seperti itu, teman-teman ya, dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, di Matius 13 ayat 35 dikatakan demikian, teman-teman, mengenai Yesus, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kemudian di Matius 13 ayat 13 Yesus berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, kata Yesus. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, teman-teman, kalau Anda tahu bahwa para orang-orang bijaksana atau para filsuf gitu ya, orang-orang yang punya pemahaman tingkat tinggi, baik dalam teologi ya maupun dalam filsafat, itu kalau bicara nggak pernah langsung. Selalu pakai apa? Parabel. Jadi kalau Anda baca filsuf-filsuf terkenal, mereka itu selalu menggunakan apa? Similitude atau parabel di dalam berbicara kepada murid-muridnya, ya. Kita lihat orang yang paling berhikmat atau paling bijaksana, yaitu Raja Salomo. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dikatakan Salomo itu membuat 3.000 perumpamaan atau masal. Ia menggubah 3.000 amsal atau mesyalim. Dan nyanyiannya ada 1.005. Wow. Ya, Salomo ini terkenal sebagai raja yang paling bijaksana karena dia dikaruniai hikmat gitu ya, teman-teman ya. Masal yaitu bicara dalam perumpamaan, itu adalah cara komunikasi tertinggi yang membuat lawan bicara berpikir. Perumpamaan digunakan untuk mengkomunikasikan suatu hal yang bersifat tinggi atau dalam gitu ya, atau hal-hal yang sukar dipahami, itu menjadi dalam bentuk sederhana yang akan dapat mudah dipahami. Huruf dalam Ibrani itu mengandung makna. Nah, huruf ini menjadi wadah komunikasi ilahi untuk memindahkan atau mentransmisikan ide ilahi kepada manusia. Perumpamaan berupa cerita fiksi yang di dalamnya mengandung moral yang harus direnungkan. Kemudian alegori itu mempunyai makna atau simbol yang tersembunyi. Nah, jadi ketika Yesus bicara dengan perumpamaan, orang yang paling sederhana itu bisa mengerti, teman-teman, bisa menangkap. Tetapi orang yang bijak juga bisa merenungkan dan memikirkan makna yang tersembunyi di dalamnya.
Ya, jadi kalau kita bicara dalam perumpamaan, itu Anda bisa menyentuh dua level ini. Ya, orang yang bijaksana itu langsung ngerti. Tapi orang yang sederhana juga dia bisa memahami dengan caranya yang sederhana, teman-teman. Kenapa sih Tuhan kok bicaranya tidak didiktekan kata per kata, ya? Atau seperti kitab yang diturunkan kemudian didiktekan kata per kata? Ini coba Anda perhatikan, inilah gambar anak SD. Ya, kalau Anda mungkin dulu SD-nya pernah mengalami, kalau disuruh gambar pemandangan, itu selalu menggambarnya dua buah gunung, di tengahnya ada matahari, kemudian sawah di kanan kirinya, biasanya ada burung-burungan gitu ya teman-temannya di atasnya ya, saya ingat banget ya. Nah, jadi kalau disuruh gambar pemandangan, ini semuanya gambarnya sama. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita adalah pendidikan yang didiktekan. Nah, ketika kamu didiktekan, itu membuat kamu tidak berpikir. Jadi otakmu itu tidak aktif, teman-teman. Ya. Jadi ketika kamu disuruh dan kamu didiktekan, itu ya kamu akan meniru persis tanpa kamu bisa memikirkan out of the box. Nah, kalau Anda baca pendidikan di luar negeri, ya, kemudian Anda baca pendidikan di Finlandia, mereka tidak pakai cara ini, teman-teman. Ya, karena kalau di Indonesia dulu kadang-kadang kalau kita bertanya itu dianggapnya melawan guru atau bodoh gitu ya. Pokoknya kamu nggak boleh punya ide lain di luar gurunya. Kalau gurunya ngomong A, Pitek, kamu tuh berasal dari Pithecanthropus erectus, itu udah pasti benar gitu. Padahal setelah saya pelajari, oh ternyata itu kebohongan yang luar biasa teman-teman. Ya, jadi nggak semuanya mengenai Big Bang teori dan sebagainya itu benar ternyata. Jadi tidak semua yang kita dapat di sekolah itu ternyata benar loh teman-teman. Tapi kita tidak terbiasa untuk menyelidiki, kita terbiasa untuk menghafal. Ya, sistem pendidikan yang benar itu bukan menghafal teman-teman, tapi Anda menyelidiki. Ya, bukan menghafal. Nah, ini adalah sistem pendidikan yang harus kita rubah supaya ketika kita sama nih teman-teman dalam hal teologi ya, Anda ketika di masjid, ketika ustadz ngomong seperti ini, Anda itu jangan telan mentah-mentah. Ya, saya bingung ada yang mengatakan karena Yesus disunat, karena Yesus itu sholat, Yesus itu pasti seorang muslim. Nah, jemaatnya kok bisa ngangguk-ngangguk gitu, saya bingung. Kenapa tidak berpikir, loh Yesus itu hidupnya tahun berapa? Kok bisa sholat? Islam itu ada sejak kapan? Kok Yesus bisa sholat? Sholatnya orang Yahudi itu gimana? Kan gitu teman-teman. Ya, nah kita tidak terbiasa menggunakan otak kita karena kita terbiasa di brainwash. Ini loh, kamu harus berpikir seperti ini. Ya, begitu juga ketika kita berada di gereja. Makanya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah jemaatnya nggak ngerti. Ya teman-teman. Nah kita harus mulai kritis. Ketika kita bisa belajar Alkitab sendiri, kita bisa mulai tahu. Ya kadang-kadang saya berdiskusi dengan teman saya. Tadi Pak Pendeta itu ketika khotbah itu kurang pas loh itu. Saya ngomong gitu ya. Itu nggak ada di Alkitab. Di Alkitab itu yang benar begini-begini. Nah jadi bukan berarti itu sesat. Ya mungkin tingkat pemahaman orang itu kan progresif. Ya pemahaman kita, pengenalan kita itu kan nggak langsung toh teman-teman, ya mesti sedikit demi sedikit demi sedikit, belum tentu sesat gitu. Tapi itu bagus untuk mengkoreksi pengajaran yang sesat gitu loh maksud saya. Ya jadi ada pendeta misalnya sekarang, Yesus mengatakan aku akan mengadakan perpisahan pedang katanya, ya antara orang tua dengan anak katanya ya. Kemudian siapa? Laki-laki dengan saudaranya misalnya. Kemudian ini dijadikan ayat untuk mengatakan perceraian teman-teman. Ya, jadi lewat ayat ini kemudian dikatakan, kata Yesus kamu harus bercerai dan suamimu tuh harus nikah dengan saya. Lah ini kan sudah termasuk penyimpangan. Ya, jadi kenapa? Karena kita terbiasa nggak berpikir out of the box. Jadi kita telan aja mentah-mentah, telan aja semuanya. Ya, nggak boleh begitu teman-teman. Indonesia harus cerdas ya. Oke, ini salah satunya. Ini yang juga sering ditanyakan oleh orang Muslim. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah Yesus punya Allah? Apakah Yesus punya Tuhan? Ya, karena Yesus mengatakan pada waktu dia bangkit kepada Maria Magdalena, dia berkata, kamu jangan jamah aku dulu. Karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku. Nah, hal-hal seperti ini itu nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian kita juga akan bahas kontradiksi di dalam Alkitab. Tetapi kita akan pelan-pelan ya teman-teman ya. Nggak bisa ditelan sekaligus. Ya kita belajarnya akan pelan-pelan supaya ketika Anda ditanya oleh orang Muslim Anda bisa jawab. Ya. Ini adalah perkataan Yesus di salib.
Ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Di Matius 27 ayat 46, ketika di atas kayu salib, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu Anda lihat bahasa Yunaninya, kemudian ini adalah cara ngomongnya gitu ya. Terjemahannya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat di kayu salib, itu semua dosa manusia ditanggungkan di atas Yesus dan kutuk. Ya, Dia yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus adalah substitusi kita atau Hagoel Adam. Ya, Dia penebus umat manusia. Itulah sebabnya Bapa memalingkan wajahnya. Ya, seakan-akan Bapa tidak mau lihat karena Bapa itu kudus, Dia nggak bisa lihat dosa. Ya, jadi di tubuh manusia Yesus, ya pada waktu itu Dia penuh dengan dosa dan kutuk. Dosa kesalahan kita ditimpakan supaya apa? Supaya Yesus bisa mati. Kalau Dia tetap kudus, Dia nggak bisa mati, teman-teman. Dia nggak bisa turun ke dunia orang mati. Nah, pada waktu itu terjadi kegelapan dan gempa bumi yang menutupi selama 3 jam. Ya, kira-kira jam 12 siang sampai jam 3 sore. Yesus ketika itu, teman-teman, itu mengutip nubuatan tentang penyalipan Mesias yang ada di Mazmur 22. Jadi Anda harus cerdas ya. Sehingga orang-orang Yahudi tahu apa yang dikatakannya. Di sini Yesus menggunakan dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Di dalam Mazmur Daud 22, Eli Eli lama sabachthani, yaitu dalam bahasa Ibrani. Tetapi di Markus 15 ayat 34, ya tadi Injil Matius mencatat itu ya, Eli Eli lama sabachthani ya. Tetapi bahasa aslinya itu adalah Eli Eli lama sabachthani. Di Markus 15 ayat 34 dikatakan demikian, Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, ini dalam arti yang sama untuk mengutip Mazmur 22. Anda nanti baca lengkap ya Mazmur 22. Ini Mazmur yang sangat-sangat penting yang ditulis oleh Daud. Mazmur 22 untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Ya tadi dikatakan Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Ya, Anda perhatikan nih, saya garis bawahi atau saya kasih tanda merah ya. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ya, ini ketika Yesus disalib. Ya, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, katanya. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Jadi ketika disalib, kalau Anda baca Injil, orang-orang itu mengatakan demikian. Hei kamu yang katanya kamu anak Allah. Coba sekarang turun dari salib itu, katanya. Kan kamu mengaku anak Allah. Kamu yang mau merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari, kata mereka. Jadi mereka mengolok-olok. Ini dia anak Allah, katanya. Kok matinya disalib? Ya, sama seperti orang-orang yang sekarang ini mengatakan, Tuhan kok disalib? Tuhan kok dipenteng? Ya. Nah, ini yang terjadi kepada Yesus, teman-teman. Dia menanggung penghinaan itu. Ya, dia menanggung kesakitan itu. Nanti kita lihat khusus mengenai penyalipan, ya. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ya, ini jadi roh-roh jahat itu berkeliling, ya, menertawakan Yesus. Mereka pikir ketika Yesus disalib, ya, iblis mengatakan, yes, aku menang sekarang. Anak Allah itu disalib. Ternyata ketika disalib, Yesus malah turun ke kerajaan maut, ya. Nah, seperti air aku tercurah, katanya. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ya, makanya Yesus mengatakan, aku haus, katanya. Ya, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Kemudian ada nubuatan yang sangat penting. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ketika Daud menulis ini, hukum salib itu belum ada, teman-teman.
Ya, baru 700 tahun kemudian, 750 tahun kemudian, hukuman salib itu ditemukan. Ya, yang pertama oleh bangsa Persia, nanti kita lihat. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Kemudian apa? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi pada Yesus. Nah, hal ini yang ada di Mazmur 22 itu tidak pernah terjadi kepada Daud, teman-teman. Daud itu tidak pernah ditusuk tangan dan kakinya. Ya, Daud itu matinya terhormat sebagai raja. Ya, Raja Daud itu pakaiannya tidak pernah dibagi dan jubahnya tidak pernah diundi, ya, karena dia menurunkannya kepada Salomo anaknya. Jadi ini nubuatan lewat Daud untuk Mesias. Ya, ini kita lihat lagi mengenai tetragrammaton. Kemarin kita sudah belajar. Artinya apa, teman-teman? Lihat tangan, lihat paku. Ya, jadi itu adalah nama Tuhan kita. Ya, persis kan seperti Yesus, ya, tangannya berlubang, paku. Dan di sebelah kanan itu adalah perkembangan tulisan huruf Ibrani. Proto-Canaanite itu adalah piktogram, ya, berupa gambar. Itu dikembangkan oleh Yusuf, Manasye, dan Efraim. Nanti kita belajar. Kemudian huruf Ibrani itu berkembang menjadi Fonesian, ya, kemudian menjadi Paleo-Hebrew, dan kemudian menjadi huruf Ibrani yang modern, yang sekarang ini kita kenal, ya. Jadi Anda lihat nanti perkembangannya. Nubuatan di Mazmur 22 tadi yang penting, yang saya kasih warna merah tadi, teman-teman, yaitu kata Ibrani untuk cacing itu biasanya adalah rimah, ya, yang didefinisikan sebagai belatung atau cacing. Namun di dalam Mazmur 22 ayat 6 tadi dikatakan aku seperti ulat katanya, ya. Kata yang dipakai untuk cacing atau ulat di situ adalah taula atau tolaat. Nah, kamus bahasa Ibrani itu mendefinisikan kata ini sebagai belatung, cacing, dan kain yang dicat dengannya berwarna merah darah. Jadi ini cacing jenis khusus yang dipakai untuk pewarna. Jadi kata tolaat yang digunakan dalam Mazmur 22 ayat 6 itu tidak hanya menunjukkan pada cacing biasa, tapi juga cacing merah, ya, yang umum ditemukan di Timur Tengah, terutama di Israel. Perlu dicatat bahwa merah tua atau merah adalah warna darah, ya, merah yang sangat pekat. Dan dalam cacing yang merah tua ini kita menemukan tadi makna yang tersembunyi. Ya, Tuhan bicara lagi nih lewat apa? Cacing merah ini. Cacing merah darah itu nama ilmiahnya adalah Coccus ilicis atau Kermes ilicis. Ya, ketika cacing crimson, crimson itu merah, ya, merah darah. Ketika cacing merah darah betina ini siap untuk bertelur, dan bertelurnya itu hanya terjadi sekali dalam hidupnya. Cacing ini akan memanjat pohon atau pagar dan dia akan menempelkan dirinya ke sana. Ketika tubuhnya melekat pada kayu itu, dia akan membentuk sebuah cangkang keras yang berwarna merah tua. Cangkang ini begitu keras, teman-teman, untuk mengamankan bayinya, ya. Dan begitu nancep di kayu, sehingga itu hanya dapat dilepas dengan merobek tubuh yang akan membunuh cacing itu. Jadi dia tuh nempel begitu kuat, ya, pada batang pohon atau pada kayu itu. Cacing betina ini akan meletakkan telurnya di bawah tubuhnya. Jadi di bawah cangkang pelindungnya ini. Kemudian ketika larva itu menetas dan mereka tetap berada di bawah cangkang pelindung sang ibu ini. Kemudian cacing bayi ini, dia akan memakan tubuh cacing induknya itu selama 3 hari. Ya, jadi cacing ibu itu akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi makanan. Makanya Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak makan tubuhku, kamu tidak punya hidup, kata Yesus. Kemudian setelah 3 hari, cacing ibu ini mati karena dimakan oleh anaknya. Ya, ketika dia mati, tubuh daripada induk cacing ini akan mengeluarkan zat pewarna merah tua yang akan melekat pada kayu itu, teman-teman. Nanti kita lihat ya, cacing bayi itu tetap berwarna merah sepanjang hidupnya. Nah, pada hari yang keempat, ekor cacing induk itu akan menarik kepalanya. Kemudian membentuk bekas berbentuk hati yang bukan lagi merah tua tetapi telah berubah menjadi lilin seputih salju. Ya. Tampak seperti sepetak wol di pohon atau pagar. Kemudian yang bentuknya seperti putih, seperti lilin gitu ya, itu mulai mengelupas, jatuh ke tanah seperti salju. Jadi dari warna merah dia menjadi putih seperti salju. Cacing ini kalau dihancurkan, ya, itu akan mengeluarkan bau harum. Di 2 Korintus 2 ayat 15,
Dikatakan demikian nih, Rasul Paulus menulis, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi di Mazmur 22 tadi, Yesus itu diibaratkan seperti cacing merah darah ini yang mengorbankan dirinya untuk melindungi anak-anaknya, ya. Nah, pewarna merah yang dikeluarkan dari cacing merah darah ini ada di Mazmur 22 ayat 6, Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 66 ayat 24 referensinya. Itu digunakan juga untuk mewarnai jubah imam besar atau gadol kohen ya. Ketika kita nanti belajar jubah imam besar itu ada yang warnanya merah, itu digunakan pewarna alami ini teman-teman. Juga untuk mewarnai kulit domba yang diwarnai merah sebagai penutup kemah suci. Jadi ketika Musa disuruh Tuhan membuat penutup ya dari kulit domba yang diwarnai merah, itu mereka menggunakan bahan dari cacing ini. Ya, bahan yang alami, pada waktu itu belum ada tinta dan sebagainya ya. Nah, penggunaan pewarna merah ini juga digunakan sampai hari ini teman-teman, ya. Tubuh cacing-cacing ini meskipun masih merah dan melekat pada pohon itu bisa dihilangkan ya dan digunakan untuk membuat apa yang disebut pewarna merah kerajaan. Jadi digunakan untuk bahan pewarna ya. Kemudian sisa-sisanya yang putih itu tadi seperti bahan lilin tadi itu bisa digunakan untuk pelapis berkualitas tinggi. Ini digunakan di Timur Tengah sebagai pemeliharaan bagi kayu. Dan sisa-sisa cacing merah darah itu juga digunakan dalam pengobatan yang membantu mengatur jantung manusia. Jadi bukan cuma sebagai pewarna, tapi cacing merah ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk mengatur jantung ya. Di Yesaya 1 ayat 18 katanya, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah di situ Anda bisa lihat itu bekas-bekas yang nempel di pohon. Anda lihat tuh warnanya benar-benar kayak warna darah ya teman-teman ya. Dan bentuknya seperti hati ya teman-temannya. Cacingnya tuh bagus banget gitu. Nah teman-teman, kapan sih penyalipan itu mulai ada? Tadi kalau kita lihat bahwa ketika Daud menulis Mazmur 22, pada waktu itu hukuman salib belum ada gitu ya. Penyalipan itu diciptakan oleh bangsa Persia sekitar 300 sebelum Masehi. Daud itu hidupnya sekitar 1000 ya, 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ketika Daud menulis mereka akan memaku atau menusuk tangan dan kakiku, ini dia menulis 700 tahun sebelum hukuman salib itu ada. Hukuman ini dikembangkan oleh Romawi untuk hukuman penjahat kelas berat. Jadi hanya orang-orang yang penjahat, yang pemberontak ya, yang akan memberontak terhadap kerajaan Romawi itu yang akan dihukum dengan hukuman salib tadi ya. Bahkan di kitab Taurat dikatakan mereka yang dihukum atau dengan cara digantung di atas pohon itu artinya apa? Mereka dikutuk Tuhan. Nah, yang pertama kali bangsa Persia sendiri itu belum mengenal hukuman salib, tapi mengenal hukuman disulakan. Ya, itu seperti gambar teman-teman itu adalah Dracula. Jadi kalau Anda lihat Pangeran Dracula ya, Pangeran Dracula itu kisah nyata teman-teman. Jadi memang ada tokoh sejarah ya namanya Vlad ya. Vlad Dracula itu dia seorang impaler. Impaler itu dia tukang sulak. Jadi kalau dia kejam ya teman-teman ya. Dia bisa menyulakan orang-orang itu. Nah, seperti juga di kitab Esther ketika Haman disulakan pada tiang ya. Itu bukan disalib teman-teman, disulakan itu ditusuk seperti itu teman-teman. Ya, kalau Anda baca kitab Esther, Esther 7 ayat 10, Haman kan disulakan tuh sama Raja Ahasiweros. Nah, itu disulakan tuh ditusuk begitu teman-teman sama anak-anaknya ya. Sama 10 anaknya dihukum sula. Nah, sekarang kita lihat salah satu perayaan Yahudi yang namanya Yom Kippur. Jadi orang Yahudi itu ada 7 perayaan wajib. Wajib ya, 7 perayaan yang Tuhan katakan harus kamu rayakan. Salah satunya adalah Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, yaitu dilakukan setahun sekali di mana pada Hari Raya Yom Kippur inilah kemarin kita belajar apa? Imam besar ya, itu masuk ke ruang Maha Kudus lalu memercikan darah lembu dan darah anak domba dan kemudian menyebutkan nama Yahweh. Ya, nama Hashem itu disebut setahun sekali pada Hari Raya Yom Kippur kemarin kita belajar ya. Di Imamat 16 firman Tuhan mengatakan demikian, katakanlah kepada Harun kakakmu, Harun ini adalah imam besar ya, Gadol Kohen, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus, di ruang maha kudus ya, di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Jadi nggak boleh sembarangan masuk, itu hanya imam-imam besar aja yang masuk ya.
Karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Nanti kita lihat ya ketika kita belajar mengenai tabut perjanjian Allah. Awan ini disebut orang Israel sebagai Shekinah, glory atau awan kemuliaan Tuhan. Ya. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan ya, di hadapan Yahweh ya, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yahweh dan sebuah lagi bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Yahweh itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. The priest examines the lamb. For defects, blemishes. All right, approved. The offerer lays his hands. A picture of Jesus, the Lamb of God who takes away our sin. All his sins transferred to the Lamb. The Lamb's righteousness is now transferred to the offerer. He walks away with something he never had before. The favor, the blessings, and the grace of God. Oke, tadi kita lihat bagaimana caranya orang Israel membawa korban persembahan atau korban penebusan dosa ke hadapan Tuhan. Ya, dia harus meletakkan tangannya mengaku segala dosanya dan dosa keluarganya. Demikian juga dengan lembu jantan, teman-teman. Imam besar itu harus meletakkan tangannya, kemudian mengakukan dosanya dan dosa seluruh Israel. Ya, jadi kalau imam atau pemimpin yang berdosa, itu seluruh bangsa ikut berdosa, maka korban persembahannya juga lebih besar gitu ya. Nah, lalu imam besar itu harus masuk ke ruang maha kudus, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya, ya sebanyak 7 kali. Ya, angka 7 itu adalah lambang kesempurnaan ya atau perfection. Kemudian, imam besar itu juga harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa Israel dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu sebanyak 7 kali. Kemudian Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan. Ya, ada 2, Tuhan suruh ada 2 kambing jantan. Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Ya. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. Ya, jadi yang ada 2 kambing jantan, mana yang kena undi pakai Urim sama Tumim ya. Nanti kita lihat apa itu Urim dan Tumim. Kemudian yang kena undi, kambingnya yang satu disembelih, yang satu dilepas ke padang gurun, ya. Ada seseorang ya yang kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, demikianlah kambing jantan yang dilepas ke padang gurun itu ia harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun untuk Azazel. Nanti kita lihat Azazel itu siapa, ya. Karena kata Azazel ini hanya disebut sekali, teman-teman. Ya, di dalam kitab Taurat, di dalam seluruh Alkitab bahkan, itu hanya disebut sekali, Azazel. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman ya.
Kambing jantan yang dilepas ke padang gurun itu biasanya diberi pita warna merah yang diwarnai oleh cacing tadi ya teman-teman ya. Ini oleh imam besar Harun itu untuk menandai supaya nggak salah kambing yang mana gitu ya yang dilepas. Nah, pita merah yang sama itu biasanya diikatkan di pintu kemah suci. Tradisi ini diteruskan sampai bangsa Israel itu membangun bait suci di Yerusalem. Ya, jadi pita yang sama diikatkan juga di pintu bait suci. Nah, kadang pita merah itu bisa berubah putih, yang berarti dosa Israel diampuni, tapi kadang juga tidak berubah menjadi putih. Nah, jika kambing itu langsung terjun ke jurang dan mati, maka kutuk dosa dipatahkan dan pita itu berubah menjadi putih. Kadang kambing itu lari ke padang gurun dan mati pelan-pelan. Nah, kadang kambing itu tidak menemukan air dan makanan. Nah, dia bisa kembali lagi nih teman-teman. Ya, kambingnya balik lagi nih ya ke Yerusalem. Nah, maka dosanya diampuni, tapi kutuknya akan tetap menghalangi berkat Tuhan. Nah, orang yang tadi menuntun kambing itu ke padang gurun itu biasanya akan menjadi najis ya selama beberapa hari. Jadi harus menyucikan dirinya di luar kemah ya karena dia menjadi najis, kemudian baru dia boleh balik lagi ke kemah pertemuan Musa ya. Nah, jadi pita merah yang dibuat dari pewarna cacing tadi, yang dibuat dari tola tadi ya teman-teman, akan berubah putih itu sebagai tanda. Kemudian dalam tradisi Misnah dan Gemara, ini tradisi rabi-rabi Yahudi yang mereka menulis nih. Kadang pita merah itu berubah putih sebagai tanda dosanya diampuni dan kadang juga tidak. Nah, para rabi mencatat pita merah yang diikat di pintu gerbang bait suci itu tidak berubah lagi menjadi putih sejak tahun 30 Masehi, yaitu sejak tahun matinya Yesus Kristus. Ya, sebelum akhirnya bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi. Artinya, pengorbanan darah binatang sudah tidak berlaku lagi, sebab sudah ada korban yang lebih tinggi yang sudah datang. Lalu, apakah Alkitab bisa dibuktikan kebenarannya? Kan katanya Alkitab kita dituduh palsu ya, walaupun tidak ada buktinya. Kita menemukan bahwa Alkitab itu terintegrasi dengan satu pesan, yaitu kedatangan Mesias sebagai hamba yang menderita atau anak domba Allah yang akan disembelih, dan sebagai raja yang mutlak memerintah, yaitu singa dari Yehuda. Dan bahwa pesan itu berasal dari luar dimensi fisik yang kita sebut dengan ekstraterestrial. Kita menemukan bahwa perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang disembunyikan atau concealed, termeterai ya. Dan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang revealed atau dibukakan. Sehingga perjanjian baru itu menafsirkan semua nubuatan-nubuatan prototype ya atau lambang-lambang yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi Alkitab itu bisa diuji. Apakah firman Tuhan melalui nubuatan itu digenapi? Sebab hanya Tuhan yang tahu masa depan. Nah, kalau kita ditanya sekarang, apakah kamu percaya kepada Alkitab? Kenapa kamu percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Jawabannya adalah apa teman-teman? Fulfilled prophecies atau nubuatan yang digenapi. Kenapa? Karena kita tahu dan bisa percaya kepada Alkitab sebab nubuatan-nubuatannya itu digenapi secara detail bahkan sebelum semuanya itu terjadi. Nah, Tuhan itu berbicara dalam nubuatan atau prophecies teman-teman. Di Yesaya 46 ayat 10 dikatakan, "Aku Tuhan memberitahu akhir segala sesuatu dari sejak awalnya. I am Lord, I declare the end from the beginning." Sebab hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu yang disebut dengan kekekalan. Jadi nanti kalau kita belajar prinsip dimensi, ada 10 dimensi di alam semesta ini, Tuhan itu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu secara bersamaan. Kalau kita tidak, ya kita melihat segala sesuatu sebagai sequence atau kejadian. Tapi kalau Tuhan nggak begitu teman-teman. Dia berada di luar waktu. Nah, Tuhan berkata, aku memberitakan dari sejak purbakala hal-hal yang belum terjadi. Supaya ketika itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa akulah yang memberitahukannya dan bukan Allah asing, kata Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain selain aku. Lalu, adakah Alkitab telah dipalsukan, teman-teman? Menjawab pandangan saudara muslim kita mengenai apakah Alkitab yang sekarang kita pegang itu telah dipalsukan, maka kita harus menjawab dengan tegas, Alkitab tidak mungkin dipalsukan, ya dengan semua bukti yang bisa diuji. Quran itu hanya mengenal kitab Taurat, Injil, dan Zabur atau Mazmur, yang mana ini hanya merupakan sebagian kecil dari Alkitab kita. Quran menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut telah diturunkan, ya seperti Quran.
Kenyataannya tidak pernah ada kitab yang diturunkan apalagi didiktekan oleh malaikat Jibril ya kepada Musa, Daud ataupun Isa atau Yesus. Hanya 10 perintah Allah itu diukir langsung ya oleh jari Elohim di 2 loh batu di Sinai. Selebihnya adalah tulisan manusia. Dan tidak ada Injil Isa karena Yesus tidak pernah menulis Injil. Kemarin kita belajar bahwa selama 30 tahun pertama kekristenan, itu gereja tidak punya Alkitab Perjanjian Baru sama sekali. Ya, jadi mereka hanya belajar kitab-kitab Perjanjian Lama. Di mana sih nubuatan-nubuatan mengenai Yesus ini? Gitu ya. Apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan? Gitu. Jadi mereka tuh belajarnya kitab Perjanjian Lama, teman-teman. Lalu apakah kebenarannya dan faktanya? Mari kita belajar bersama. Apakah Alkitab itu? Nah, kebanyakan sekalipun teman-teman Kristen ya sudah lahir Kristen ya, dari lahir itu sudah shalom gitu ya. Tetapi tidak pernah tahu dari mana sih Alkitab kita ini didapat gitu ya. Karena mungkin hamba-hamba Tuhan atau pendeta ini tidak pernah mengajarkan hal ini, teman-teman. Ya, yang biasanya diajarkan adalah bagaimana caranya kita bisa membuat 5 roti 2 ikan menjadi lebih dari 5.000, bisa memberi makan 5.000 orang gitu ya. Atau bagaimana caranya kita seperti Ishak menabur kemudian makin lama makin kaya dan kian lama kian bertambah kaya, menjadi sangat kaya gitu ya. Tetapi kita tidak pernah tahu dari mana Alkitab kita itu berasal, bagaimana dibentuknya, siapa yang nulis ya. Padahal ini adalah akar atau pondasi kekristenan. Sehingga kita bisa yakin, oh Alkitab kita ini benar ini. Ini firman Tuhan ini, ya. Nah, Alkitab atau Bible, ya bahasa Inggrisnya itu Bible, teman-teman. Jadi saya kadang-kadang suka lucu ya kalau dengar kayak Ustadz Yahya Waloni ngomongnya Bible. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia Alkitab gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris Bible ya, bukan Bible ya. Bible itu kan bimbingan belajar ya teman-teman ya. Nah, Alkitab atau Bible itu merupakan sebuah perpustakaan kecil. Jadi bukan satu buku teman-teman, tetapi library, yaitu perpustakaan kecil yang terdiri dari berapa? Dari 66 buku. Ini saya ambil kitabnya Kristen Protestan ya. Terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama yang disebut dengan Tanak. Tanak itu singkatan dari Torah, Naviim, dan Ketuvim. Ya, kitab-kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki. Kemudian ada 27 kitab Perjanjian Baru yang kita pegang sekarang. Ya, mulai dari Matius sampai kitab Wahyu. Bible itu berasal dari kata Biblia atau Biblos ya, yang artinya kumpulan buku-buku atau banyak buku. Nah, rentang waktu penulisan Alkitab itu kurang lebih 1.500 tahun. Jadi kitab Ayub itu ditulis paling tua, ya kemudian disalin kembali oleh Musa, diedit oleh Musa sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian Alkitab Perjanjian Baru itu Wahyu itu ditulis kurang lebih tahun 100 Masehi, ya. Jadi antara tahun 1400 sampai tahun 100 Masehi. Jadi kurang lebih 1.500 tahun, ya penulisannya. Penulisnya itu ada sekitar 40 orang, teman-teman. Ya, ada Musa, Yosua, kemudian diedit oleh Samuel, ya, Nabi Samuel. Samuel itu menulis juga kitab raja-raja, ya. Kemudian Mazmur itu penulisnya juga banyak ya. Daud hanya menulis sekitar 75 dari kitab Mazmur. Kemudian Salomo menulis kitab Amsal walaupun semuanya bukan hanya tulisan Salomo ya di kitab Amsal itu. Kemudian ada kitab Rut di situ. Ada banyak-banyak kitab. Ya, kemudian nabi-nabi besar. Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu nabi-nabi besar ya teman-teman ya. Kemudian kitab nabi-nabi kecil yang disebut dengan 12 nabi ya. Nah, kemudian di mana penulisnya itu tidak saling mengenal satu sama lain, teman-teman. Jadi ketika misalnya Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya, itu kan Musa sudah mati jauh lama ya. Musanya udah mati ya ratusan tahun sebelumnya ya. Kemudian Yesaya belum lahir malah ya. Kemudian ketika Yohanes misalnya menulis ya Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes, itu kan ratusan tahun jaraknya. Dari Maleaki aja jaraknya udah 400 tahun lebih ya. Nah, jadi penulisnya itu tidak saling kenal, tetapi kok bisa mempunyai satu pesan yang sama, tidak bertentangan, ya. Nah, ketika kitab-kitab itu ditulis, itu mereka menulisnya juga di 3 benua, di Eropa, ada yang nulis di Asia, ada yang di Afrika, ya. Ditulis dalam berapa bahasa, teman-teman? Kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Koine Greek ya atau Yunani Koine. Nah, semua kitab ini terintegrasi dengan satu pesan yaitu tentang kedatangan seorang Mesias. Sebagian besar itu ditulisnya di atas papirus ya. Nanti kita lihat apa itu papirus.
Kemudian ada lagi yang ditulis di atas perkamen, yaitu kulit kambing atau domba. Kemudian di atas velum, itu kulit anak sapi. Dan di atas ostraka atau tembikar dan lempengan tanah liat. Ini kitab Ayub pertama kali ditulis di situ, ya. Nah, ini kita lihat media penulisan Alkitab. Nah, ini adalah pohon papirus, teman-teman. Banyak terdapat di Sungai Nil, ya. Sungai Nil itu nanti ada satu dewa yang menguasai di hilir, ya. Dewa yang di hilir itu kebanyakan tumbuhannya papirus, ya. Nah, ini mereka punya tanaman papirus. Ini contohnya, teman-teman. Tulisan di atas papirus. Kita lihat bagaimana sih cara pembuatan papirus ini, teman-teman. Nah, itu diambil, ya, kemudian dipipihkan. Dianyam kayak tiker, ya, teman-teman, ya. Kalau nganyam tiker tuh, Anda tahu. Nah, kemudian dikasih air gitu, kemudian digepuk gitu, teman-teman. Tipis, ya. Kemudian dikeringkan. Nah, jadilah seperti yang di bawah itu, teman-teman. Nah, itu lembaran-lembaran papirus. Itu cukup kuat, teman-teman, ya. Nggak bisa disobek. Dan kalau disimpan di tempat yang kering, itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Makanya kita menemukan The Dead Sea Scroll, yaitu kitab-kitab gulungan laut mati, itu kan 1000 tahun lebih gitu, ya, masih bisa dibaca, ya, masih bagus kalau kondisinya tidak lembab, ya, sehingga tidak rusak. Ini yang namanya ostraka, teman-teman. Ostraka ini seperti tanah liat lempengan-lempengan, ya. Ini kitab Ayub ditulis di ostraka pertama kali, ya. Ini yang namanya velum. Ini adalah kulit domba, ya. Ini mahal, teman-teman. Ini mahal, ya. Makanya tidak boleh salah nulis nih. Coba kalau salah nulis ini harganya cukup lumayan gitu, teman-teman, ya. Nah, ini kita lihat, teman-teman, ini namanya Sefer Torah atau gulungan Torah, ya. Kalau Anda lihat di sini ditulisnya di atas velum. Nah, sekarang Anda lihat, teman-teman, yang namanya gulungan Torah, ya, itu biasanya punya dua pegangan. Nah, dua pegangan di kanan kanan kirinya ini dinamakan Eitz Chaim atau pohon kehidupan. Siapa itu pohon kehidupan, teman-teman? Yesus Kristus, ya, Sang Mesias itu. Nah, luar biasa ya, teman-teman. Bahkan di dalam gulungan Torah itu mereka menamakannya siapa? Pohon kehidupan sebagai lambang Yesus, ya. Oke, ini saya tunjukkan salah satu kodeks yang dipakai sebagai terjemahan juga, tapi tidak banyak, ya. Kebanyakan kita memakai kodeks Leningrad. Ini yang saya tunjukkan adalah kodeks Aleppo. Ini adalah kitab Devarim, ya, Devarim. Oke, Devarim ini adalah kitab ulangan, ya. Nah, kodeks Aleppo ini memuat kitab ulangan 30 ayat 3. Ini ditulis di kota Tiberias di Galilea, ya. Kemudian karena orang Israel tersebar atau diaspora kemana-mana, ya, maka disimpan di Aleppo. Ya, ini pernah terbakar, teman-teman, kemudian diselamatkan. Ini masih ada sampai sekarang, Kodeks Aleppo. Ya, ini saya tunjukkan. Ini salah satu yang sangat terkenal yang dinamakan dengan Ketef Hinnom. Ketef Hinnom ini adalah gulungan perak, ya, atau silver scroll. Nah, ini tulisannya kalau Anda lihat, nggak tulisan Ibrani modern, ya, teman-teman. Ini yang namanya Paleo Hebrew, ya. Nah, ini sekarang tulisan ini yang paling tua yang kita bisa temukan dari kitab Taurat, ya. Ini adalah gulungan Ketef Hinnom namanya, dari abad 7 sebelum Masehi, ya, 700 tahun sebelum Masehi, dikenal sebagai Silver Scroll. Ditemukannya di kuburan di Ketef Hinnom Israel. Ya, ini digulung gitu sebagai dikalungkan di mayat, ya, jadi ditemukannya di mayat, dikalungkan sebagai bukan jimat, ya, teman-teman, ya, tapi semacam biar diberkati lah gitu, ya. Nah, isinya apa sih? Ini memuat berkat Harun, teman-teman. Ya, di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 26 ini dikenal sebagai birkat Kohanim. Ya, nanti kita lihat apa itu birkat Kohanim, ya, berkat imam besar namanya. Ditulisnya di atas perak, teman-teman. Jadi ini gulungan perak, ya, yang dimulai dengan Yeveref Kekah, ya, atau Yud-Heh-Vav-He, ya, Vayis mereka, ya, semoga Yahweh memberkati dan melindungimu. Ditemukan sekitar tahun 1980. Ya, sekarang ada di Museum Yerusalem. Yahweh itu juga dikatakan sebagai penentang kejahatan atau the rebuker of evil. Ya, ini kalau Anda lihat lebih dekat lagi, ini adalah Ketef Hinnom, ya, yang berisi berkat Kohanim, ya, atau priestly benediction, ya, berkat Imam Harun namanya. Anda lihat di situ, ya, tulisannya adalah tulisan huruf Ibrani kuno, ya. Iya, ini adalah birkat Kohanim, ya, atau berkat imam besar.
The Lord will bless you and keep you. Ya, the Lord make shine his face on you and be gracious to you. The Lord will lift up his face unto you and give you peace atau shalom. Ya, nanti kita belajar khusus ketika kita masuk di kitab Bilangan. Ya, ini saya tunjukkan. Ini adalah fragmen dari salinan Septuaginta LXX abad keempat sebelum Masehi. Ya, ini adalah gulungan Torah atau Sefer Torah ditemukan di Mesir tahun 1898. Ini berisi 10 perintah Elohim ya, dan juga syahadat Israel, yaitu apa? Shema Israel, Adonai Elohinu Adonai Echad, yaitu di Ulangan 6 ayat 4. Ini adalah salinan dari Septuaginta yang diberi tanggal abad kedua sebelum Masehi. Saya tunjukkan, ini adalah Targum Onkelos, abad pertama sebelum Masehi. Jadi, Targum Onkelos ini adalah terjemahan kitab Torah dalam bahasa Aramaik, ya, ditulis oleh Onkelos, ya, orang Romawi yang memeluk agama Yahudi. Ya, Targum itu artinya terjemahan. Ini salah satu terjemahan yang sangat bagus sekali ya, hampir pas banget ya. Ya teman-teman, ini saya kasih contoh, ini adalah manuskrip Septuaginta, jadi kitab perjanjian lama berbahasa Yunani, dari 12 nabi-nabi kecil, ya ini dari Nabi Zefanya dan Nabi Habakuk, yaitu sekitar 50 sebelum Masehi. Ini ditemukan di sekitar gulungan Laut Mati tadi ya, jadi ada beberapa tempat ya di Laut Mati itu yang ditemukan manuskrip-manuskrip yang cukup berharga. Ini masih sama, ini adalah kitab Nabi Mikayah ya. Sama, ditemukan juga di Nahal Hever. Ya, Nahal Hever. Kitab 12 Nabi, ini disebut juga Dodeka Profeton ya, atau kitab 12 Nabi. Kita akan melihat lebih detail nanti isinya dan apa perbedaannya. Ya, apakah ada variasi perbedaan dengan Alkitab kita yang sekarang. Ini kitab Nabi Yunus teman-teman ya, Nabi Yonah. Ya, sama, ditemukan juga di Nahal Hever. Nahal Hever ini disebut juga Cave of Horror. Kenapa disebut juga gua horor, teman-teman? Karena di situ ditemukan mayat-mayat juga ya pada waktu ditemukan manuskrip ini. Nah, Anda lihat di situ semua tulisannya sama dalam Paleo Hebrew. Ini adalah nama Hashem ya atau nama Yod-Heh-Vav-He ya. Anda lihat di situ tulisannya agak beda ya di dalam mosaik Hebrew ya. Jadi Paleo Hebrew, huruf Ibrani kuno ini. Ini kitab Nabi Zakaria. Ditemukan juga di Nahal Hever. Anda lihat juga itu tulisannya Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh dalam bentuk Paleo Hebrew. Oke, sekarang kita lihat siapa sih yang menyalin kitab Tanak atau Perjanjian Lama. Yang ditugaskan menyalin kitab-kitab Perjanjian Lama itu adalah kaum Sofer, yang disebut juga Soferim. Mereka membuat Sefer Torah atau gulungan kitab Torah. Nah, ini orang-orang terpelajar, teman-teman. Mereka menyalin dengan teliti setiap hurufnya. Karena zaman dulu tidak menggunakan penghapus, ya, sehingga satu kesalahan penyalinan huruf membuat gulungan itu disebut palsu dan tidak digunakan. 3 kesalahan huruf membuat gulungan itu harus dimusnahkan dengan dibakar. Seluruh kitab-kitab sampai zaman pembuangan ke Babel disalin dengan cara demikian dan dengan aturan yang ketat. Nah, bagaimana sih aturan penyalinan Tanak atau Perjanjian Lama? Ini kita lihat Perjanjian Lama dulu ya teman-teman. Kalau Perjanjian Baru itu penulisnya rata-rata tidak profesional ya, jadi hanya jemaat-jemaat biasa, sehingga lebih banyak variasi di dalam Perjanjian Baru. Nanti kita lihat. Aturan penyalinan Tanak atau Perjanjian Lama setelah Nabi Ezra, ya Anda boleh baca kitab Ezra dan Nehemia, itu adalah 2 kitab penting untuk mengetahui sejarah penulisan kitab ya setelah mereka pulang dari pembuangan di Babylon. Nabi Ezra itu pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babylon. Kemudian menemukan seluruh salinan kitab Taurat dari mulai Kejadian sampai Ulangan. Dan dia kemudian menerjemahkan itu dalam huruf Ibrani yang baru, nanti kita lihat ya. Dan dibacakan di depan seluruh jemaah Israel. Selanjutnya, tradisi penyalinan kitab ini diteruskan oleh Nabi Ezra dan keturunannya dengan aturan yang sangat ketat. Ya, kalau tadi Soferim, kemudian mereka dibuang setelah berapa puluh tahun ya, setelah 70 tahun. Nah, kemudian Nabi Ezra lah sebagai imam besar. Pada waktu itu Nabi Ezra itu mengajar orang Israel ya, karena kebanyakan pada waktu itu orang Israel sudah tidak bisa berbahasa Ibrani ya. Aturannya seperti apa teman-teman? Yang pertama harus menggunakan kulit binatang yang bersih. Jadi harus menggunakan perkamen ya, tidak lagi papirus.
Satu kolom itu minimal terdiri tidak boleh kurang dari 48 baris dan tidak boleh lebih dari 60 baris. Jadi ada aturannya. Tintanya harus hitam. Jadi mereka mempunyai bahan khusus untuk membuat tinta ini. Kemudian harus diucapkan secara verbal pada waktu menyalin. Jadi kan itu huruf mati semua. Untuk tahu ini A, I, O, E, O-nya, mereka harus menyalin sambil bersuara, teman-teman. Karena nikut itu baru ditemukan sekitar tahun 600 Masehi, ya. Kemudian harus dicuci tintanya dan dibersihkan dengan air. Juga si penulisnya harus mandi setiap kali menulis nama Tuhan, Yahweh. Ya, jadi kalau mereka ketemu mau nulis Yud-Heh-Vav-Heh itu tintanya dicuci dulu, mandi dulu. Terus kemudian 3 baris kemudian ketemu lagi nih, mereka harus menulis Yud-Heh-Vav-Heh. Cuci lagi tintanya teman-teman, harus mandi dulu lagi. Nah itu aturannya ya. Nah kemudian apalagi teman-teman aturan dari penyalinan tanak ini. Tadi kita lihat sudah begitu ketat ya. Setiap gulungan itu harus direview kurang dari 30 hari sejak selesai ditulis. Dan jika didapati 3 huruf dalam satu kolom yang keliru penyalinannya dari aslinya atau salah katanya ya, maka harus diulang seluruh proses penyalinannya. Jadi gulungan itu dibakar teman-teman. Dianggap palsu ya. Seluruh huruf kata dan paragraf itu harus dihitung. Nah, karena setiap huruf Ibrani itu juga merupakan angka. Ini sama seperti huruf Arab ya teman-teman, mewakili angka. Misalnya huruf pertama bahasa Ibrani adalah Alef, itu mewakili angka 1 ya. Dan mereka tuh harus hafal penempatan setiap hurufnya dalam satu gulungan. Jadi kalau seorang ahli Taurat, sofer, itu begitu lihat kertas, ya mereka disuruh dikasih kertas kosong, kemudian disuruh misalnya ulangan 5 gitu ya, suruh nulis gitu ya, kitab ulangan 5. Itu mereka bisa tahu tuh. Bet-nya itu nanti letaknya di sini, di sini, di sini, di sini. Alefnya di sini, di sini, di sini. Gimelnya di sini. He-nya di sini. Gitu. Mereka jadi bisa tahu teman-teman. Ya. Nah, mereka harus hafal setiap huruf di dalam satu gulungan itu. Gulungan itu menjadi tidak sah jika dua hurufnya saling menimpa. Makanya nulisnya benar-benar hati-hati ya. Setiap huruf, kata, dan kalimat di tengah gulungan itu harus disamakan dan dibandingkan dengan originalnya. Gulungan kitab itu disimpan di tempat suci, kenisah atau tempat persembunyian. Biasa mereka di kuburan disimpannya atau di sinagog ya. Nah, perkamen ini biasanya disimpan di tempat tersembunyi untuk menghindari penghancuran. Nah, ketika setelah selesai teman-teman kitab Torah ini, mereka itu akan menghitung. Nah, Rabi Yahudi ini orang yang ahli ya, itu akan menghitung setiap hurufnya. Dan huruf tengah itu pasti sampainya di Imamat 11 ayat 42. Total dari huruf pertama adalah 152.402. Ketika huruf sampai ke Imamat 11 ayat 42. Dan jika hitungan ini tidak tepat, maka salinan Torah itu akan dibakar. Rabi itu akan menjumlah setiap baris hurufnya. Jadi satu baris itu mereka tahu, oh ini jumlahnya berapa. Karena kan huruf Ibrani tadi mewakili angka. Ya. Karena setiap huruf Ibrani itu mengandung angka yang disebut gematria. Ya, jadi mereka harus tahu ini dijumlah teman-teman hurufnya. Oh jumlahnya pas. Baris kedua, oh jumlahnya pas. Baris ketiga, oh jumlahnya pas. Jadi mereka nggak sembarangan teman-teman. Ya. Nah, kitab Taurat itu disalin dengan aturan yang demikian ketat. Nah, tradisi penyalinan kitab perjanjian lama ini kemudian diteruskan oleh kaum Masoret. Nah, ini dasar terjemahan Alkitab kita yaitu dari teks Masoretik ya, abad ke-9 tepatnya ya. Tradisi ini diteruskan oleh kaum Masoret kira-kira abad ke-6 sampai abad 10 Masehi. Nah, kitab yang kita pegang sekarang itu berasal dari manuskrip kaum Masoretik ini dari Codex Leningrad ya. Salinan tertua dari kaum Masoret ini yang sekarang ada yaitu sekitar abad 9. Semua salinan sebelumnya, abad-abad sebelumnya itu sudah hancur ya. Nah, yang salinan yang ditulis abad ke-9 ini itu menjadi dasar Alkitab Perjanjian Lama yang kita pakai sekarang. Ada 3 kodeks teman-teman. Kodeks Genisah itu disimpannya sekarang di Sinagog Kairo. Kodeks Aleppo yang tadi kita tunjukkan itu ada di Syria sekarang. Dan Kodeks Leningrad yaitu ditulis tahun 1009 Masehi. Itu di perpustakaan Saint Petersburg di Rusia sekarang disimpannya. Ya. Lalu bagaimana kita tahu kitab Perjanjian Lama tidak mengalami kesalahan dan apakah masih sama dengan zaman Musa? Oke, ini yang harus diingat ya. Orang Kristen dan Muslim itu harus tahu
bahwa Alkitab itu ditulis berkorelasi dengan sejarah ya dan perkembangan huruf dan bahasa. Karena ditulis dan disalin berulang kali dengan tulisan tangan ya sampai ditemukannya mesin cetak modern tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg ya di kota Mainz, Jerman. Berarti ada rentang waktu 3000 tahun di mana seluruh Alkitab itu dikopi dan disalin dengan tangan. Kita akan melihat bukti-bukti manuskrip dan varian teks yang ada. Kristen itu tidak pernah mengklaim Alkitab ini sebuah buku yang diturunkan atau didiktekan kepada para nabi. Ya, nanti pada bagian kedua dari pembelajaran kita akan kita lihat bagaimana Quran distandarisasi. Ingat klaim Quran bahwa firman ini didiktekan, tidak berubah titik komanya sejak zaman Muhammad, diwahyukan selama kurang lebih 23 tahun, ya 22 tahun, 2 bulan, 2 hari katanya ya. Dan satu sumber hadits atau perkataan Muhammad saja, tidak berubah dan tidak ada kesalahan. Ya, jadi Quran ini ibaratnya hanya dari satu sumber yaitu Muhammad, gitu ya. Sedangkan kita dari berapa? 40 orang. Kita akan melihat sejarah perkembangan tulisan dan bagaimana Alkitab itu ditransmisikan atau diberikan kepada generasi berikutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan sampai pada video ke-11. Nanti kita akan bicara mengenai The Dead Sea Scroll dalam 3 sesi, ya 11A, B, dan C, ya karena cukup panjang. Anda boleh download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Saya akan menutup dengan Matius 5 ayat 18, ayat hafalan kita kali ini. Yesus berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi Tuhan menjamin bahwa Taurat itu tidak berubah, ya. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi. Salam cerdas.